Oke. Nah, jadi sebagai seorang drafter, ketika kita menggunakan wajib, merumuskan wajib, maka kita pun merumuskan sanksi. Tapi yang juga harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang drafter, tidak semua peraturan perundang-undangan itu bisa merumuskan sanksi pidana. Ya, tidak semuanya bisa merumuskan sanksi pidana. Jadi kita sebagai seorang drafter harus paham mana jenis peraturan perundang-undangan yang bisa kita rumuskan, yang bisa kita konstruksi norma hukumnya dengan sanksi pidana. Apa aja, Mbak? Jadi kalau teman-teman tadi sudah menyimak soal jenis peraturan perundang-undangan, itu kan ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, ada Undang-Undang Perpu, ada PP, ada Perpres, ada Perda. Perdanya ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, semuanya itu tidak available untuk kita rumuskan sanksi pidana di dalamnya. Apa yang available, Mbak? Yang available adalah dalam jenis undang-undang. Apalagi yang setingkat dengan undang-undang, yaitu apa? Perpu. Apalagi, Mbak, yang available untuk kita rumuskan dengan sanksi pidana adalah perda provinsi dan perda kabupaten kota. Namun untuk perda provinsi dan perda kabupaten kota, rumusan sanksi pidananya tidak sama dengan rumusan sanksi pidana yang ada di undang-undang. Ranahnya berbeda karena jenisnya itu sudah jenis yang mengatur soal otonomi di daerah. Maka sanksinya itu hanya berupa kurungan 1 bulan. Ya, jadi kalau mau lebih gimana? Kalau mau lebih silahkan rumusannya nanti kita kembalikan kepada undang-undang. Begitu. Bisa difahami? Bisa, Mbak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya perda itu, kalau kurungannya 1 bulan itu dia sama kepolisian atau gimana, Mbak? Karena kan yang penegakan hukum perda itu sama Satpol PP misalnya kayak gitu. Kalau itu contoh penegakannya gimana, Mbak? Kalau penegakannya dikembalikan lagi kepada hukum acaranya, Joel. Jadi kita mengaturnya, materinya soal apa misalnya? Materinya adalah soal misalnya ya tentang kalau di daerah itu kebanyakan kan soal pelanggaran lingkungan hidup misalnya. Nah, dilihat materinya itu berarti substansinya tentang lingkungan hidup. Maka penegakan hukumnya itu kembali kepada lingkungan hidup. Maka kita tidak boleh sebagai drafter itu secara sembarangan, ini penting nih buat kita semua ya, tidak boleh secara sembarangan merumuskan soal sanksi pidana, itu tidak boleh. Kita harus berkomunikasi, kita harus melibatkan, kita harus berkonsultasi dengan ahli pidana yang khusus. Misalnya apa? Misalnya kriminolog itu harus kita ajak bicara, itu harus kita berkonsultasi. Apalagi misalnya ahli yang penal, yang dalam hukuman penal itu juga harus kita ajak bicara. Apalagi misalnya soal yang perlindungannya itu juga harus kita ajak bicara. Kemudian apalagi yang viktimologinya kita ajak bicara. Jadi kriminologi, penologi, kemudian viktimologi itu bisa dibilang satu ilmu-ilmu penting yang harus kita konsultasi, yang kita harus ajak bicara, yang harus kita dengar masukannya ketika kita merumuskan satu sanksi. Jadi penegakan hukumnya gimana, Mbak? Penegakan hukumnya oleh karena itu kembali lagi kepada materinya.
Kalau misalnya penegakan hukumnya karena tadi secara khusus mengatur secara otonomi itu hanya untuk tindak pidana yang ringan, ya, maka itu menjadi ranahnya siapa? Menjadi ranahnya pemerintah daerah. Begitu. Nanti dirumuskan lagi ketika ada penentuan sanksi pidana, misalnya 1 bulan kurungan, Joel, kita di situ tuh di dalam perda itu kita tidak bisa langsung merumuskan, oh nanti ini menjadi ranahnya misalnya Satpol PP atau Pecalang, nggak bisa. Nanti harus di situ pemerintah daerah berkomunikasi dengan siapa? Apakah ini nanti kita limpahkan menjadi kepada ranah yang kepolisian atau tidak? Tapi kalau untuk otonomi daerah, kenapa 1 bulan kurungan? Ya, ini karena hanya soal tindak pidana yang ringan, begitu. Kalau tindak pidana yang berat, nanti rumusannya itu dikembalikan kepada undang-undang. Nah, untuk menentukan 1 bulan kurungan atau dendanya itu misalnya kan maksimal 50 juta, dendanya itu misalnya kita mau taruh 30 juta, itu tidak boleh sembarangan. Gitu. Penegakan hukumnya menjadi ranah lain daripada seorang drafter. Tetapi drafter juga harus tahu, ini nanti kalau 1 bulan saya akan taruh di mana. Itu sudah harus siap. Itu kalau di dalam kebijakan publik, Joel, itu namanya adalah soal aktor implementator. Siapa nih ya kalau saya merumuskan 1 bulan, siapa yang akan diberikan kewenangan? Pemerintah daerah melalui Satpol PP atau siapa? Gitu. Ya, Joel? Iya, baik, terima kasih Mbak Rica. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara peraturan perundang-undangan, dokumen publik, sebenarnya kita berbicara soal kebijakan publik. Jadi aktor-aktornya itu sudah harus kita bisa perhitungkan. Seperti tadi pertanyaannya Joel, sudah harus kita perhitungkan sebagai drafter. Walaupun nanti untuk penegakannya sebenarnya sudah bukan ranahnya drafter lagi, tapi drafter sudah harus bisa memperhitungkan ini siapa yang akan mengimplementasikan. Gitu. Ya, itu untuk wajib. Jadi tidak semua jenis peraturan perundang-undangan itu bisa merumuskan sanksi pidana. Hanya undang-undang, Perpu, kemudian Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota, tetapi dengan pembatasan. Ya, lalu berikutnya selain kata wajib ada kata harus. Siapa yang tahu kata harus itu untuk apa? Untuk pemenuhan suatu persyaratan gitu, Mbak. Betul, Nuri. Untuk memenuhi persyaratan. Harus itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada persyaratan yang dipenuhi. Sehingga kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kalau ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka apa? Dia jadi nggak dapat sesuatu yang dia semestinya bisa mendapatkan kalau dia memenuhi persyaratannya tersebut. Iya, betul, Nuri. Jadi kalau untuk harus tuh perkaranya itu ketika subjeknya tidak bisa memenuhi, maka ya sudah, dia tidak akan terkategori dan tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Tetapi bukan karena ada subjek lain yang tidak melakukan kewajiban, tetapi karena dianya yang tidak dapat memenuhi dari persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, sehingga kata harus itu tidak memerlukan sanksi. Kata harus tidak memerlukan sanksi. Karena dengan sendirinya akan menunjukkan, oh karena kamu tidak memenuhi persyaratan, maka kamu tidak capable untuk ke langkah berikutnya. Begitu. Itu jadi soal operasionalisasi norma. Bisa pakai kata dapat, wajib,
dan harus. Gitu. Ya. Sekarang kita coba deh. Kita coba pakai ini deh, pasal 17 dulu. Nih. Belum kelihatan ya? Belum saya share ya? Kita simulasi pakai pasal 17. Sudah terlihat sharingnya? Sudah, Mbak. Oke. Pasal 17 ayat 1. Huruf A, B, C. Menurut teman-teman, siapa yang bisa menjawab silahkan. Operasionalisasi normanya sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Pasal 17 tadi kan ya Mbak ya? 17A dan B ya? Ya, betul. Pasal 17. Ayat 1 huruf A, B, C. Sudah tepat belum? Saya sambil minum ya. Sudah tepat belum? Belum. Kenapa, Joel? Karena wajib tadi, sedangkan itu kan requirement begitu. Jadi seharusnya pakai kata selayaknya pakai kata harus. Iya, good. Joel. Berarti Joel sudah paham ya? Joel, saya tutup dulu aksesnya, maksudnya jangan Joel lagi. Saya mau coba teman-teman yang lain. Ada nggak pemahamannya yang sama dengan Joel? Saya coba yang lain pasalnya. Pasal 20. Sekarang pasal 20. Mau coba? Menurut saya Mbak, operasionalisasi normanya sudah tepat tadi pasal 20. Karena tadi ada kewajiban, terus kewajibannya harus dipenuhi, terus di ayat 2-nya kalau tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif. Jadi sesuai karena wajib kan ada kalau tidak memenuhi kewajiban akan mendapatkan suatu sanksi. Di pasal ini sanksi administratif. Oke. Dari pemahamannya Nuri betul, ya. Jadi saya melihatnya dari perspektif yang lain. Kalau Nuri berbicara soal format dari wajib yang kalau kita menggunakan wajib, maka mau tidak mau, suka tidak suka si drafter merumuskan sanksi. Maka menurut Nuri ini adalah sudah tepat karena ada wajib kemudian ada sanksinya. Saya melihatnya dari perspektif itu. Nuri memahaminya seperti itu. Sedangkan Joel tadi memahami dari sisi substansi. Jadi kalau kualifikasi, sertifikat kompetensi, kemudian rekomendasi, ini seharusnya dibaca sebagai sebuah syarat. Sehingga tidak cocok kalau menggunakan kata wajib, cocoknya menggunakan kata harus. Jadi dua-duanya betul, tetapi dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Nah, ini jawaban-jawaban yang seperti ini yang sebenarnya ini membuat saya senang. Kenapa? Oh, ternyata ada yang mengerti dari sisi substansi, juga ada yang mengerti dari sisi format operasionalisasi norma. Gitu ya. Baik, Joel dan Nuri, terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama Mbak. Iya, Mbak.
Ya, karena waktunya juga sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Saya ingin melanjutkan dari sisi yang tadi teman-teman saya minta untuk melihat ya pada YouTube. Mbak, kok YouTube-nya yang di-share itu adalah jenis dan hierarki, kemudian ada materi muatan. Kenapa Mbak? Kan kita belajarnya soal legal drafter, bukannya soal ilmu perundang-undangan. Kenapa? Jawaban kenapanya ini adalah seperti yang sudah teman-teman pahami bahwa lingkup dari legal drafter itu bukan hanya lingkup yang membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga membuat dokumen hukum lain yang bersifat privat. Atau kebalikannya, legal drafter itu bukan hanya soal kontrak, legal drafter itu bukan hanya soal perjanjian, tetapi juga soal peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga materi mengenai jenis dan hierarki juga materi muatan menjadi sangat penting bagi kita pembelajar legal drafter. Kenapa? Supaya kita paham ketika kita akan merumuskan norma hukum di dalam dokumen publik yang berupa peraturan perundang-undangan. Gimana fahamnya, Mbak? Fahamnya yang pertama adalah kalau kita paham soal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kita akan paham mana ya jenis yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga menempati sebagai superiori. Jadi kalau kita membentuk peraturan perundang-undangan yang jenisnya di bawah, kita tidak boleh bertentangan. Justru kita harus berdasar dan bersumber pada jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan itu menempati sebagai superiori. Apa ya Mbak yang paling superiori di Indonesia? Berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7, yang paling superiori itu adalah Undang-Undang Dasar. Maka setiap pembentukan norma hukum, apapun itu di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena menempati sebagai superiori. Begitu. Nah, selain jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di dalam pasal 7, yang sudah kita pahami hierarkinya, ada juga jenis yang tidak ada di dalam hierarki. Itu adanya di dalam pasal 8. Nah, itu sebenarnya permasalahan bisa timbul dari situ. Kenapa permasalahan bisa timbul dari situ? Karena tidak jelas hierarkinya ada di mana. Ketika kita membicarakan peraturan menteri, maka ketika kita ditanya peraturan menteri itu hierarkinya ada di mana? Kita akan menggunakan pemahaman dari teori-teori hukum administrasi negara atau dari doktrin-doktrin ilmu perundang-undangan yang menempatkan misalnya menteri itu di bawah presiden. Oh, jadi peraturan menteri itu adanya di bawah peraturan presiden. Kemudian ada lagi misalnya di dalam pasal 8, nanti teman-teman bisa lihat. Ada loh yang namanya peraturan Bank Indonesia. Ada loh misalnya peraturan Mahkamah Agung. Di mana tempatnya? Secara hierarki di mana tempatnya? Itu kan agak sulit untuk merunut. Kalau ditaruh di bawah presiden, di bawah peraturan presiden, di mana? Apakah betul? Soalnya kan Mahkamah Agung, Bank Indonesia, itu kan sama-sama sebagai lembaga negara dengan presiden. Nah, maka kita harus melihatnya kepada pemahaman bahwa peraturan pelaksana yang betul-betul sebagai peraturan pelaksana undang-undang di Indonesia itu adalah peraturan pemerintah. Ya, maka kalau ada peraturan lain, misalnya tadi ada peraturan BI, ada peraturan Mahkamah Agung, maka tempatkan itu sebagai peraturan pelaksana, tetapi tidak melebihi dari peraturan pemerintah. Nah, terus gimana Mbak gunanya di dalam legal drafter? Jadi apa gunanya Mbak di dalam legal drafter?
Gunanya adalah ketika kita paham soal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kita bisa, oh ini drafternya adalah drafter peraturan perundang-undangan, kemudian duduknya di parlemen, di DPR, di DPD, di pemerintahan juga. Terus tugasnya adalah membentuk undang-undang. Nah, karena kita tugasnya sebagai drafter membentuk undang-undang, yang membentuk undang-undang, maka ketika kita memahami jenis dan hierarki, kita sudah langsung apa namanya ya, kayak udah nempel aja gitu ya di dalam main kita itu, bahwa oh kita membentuk undang-undang. Pertama kali yang harus kita lihat dasarnya, sumbernya, apakah iya memang undang-undang ini bisa dibentuk atau tidak, itu adalah undang-undang dasar. Langsung nyarinya ke situ, bukan nyari-nyari ke yang lain. Misalnya kayak seperti tadi ya, itu pekerjaan di DPD. DPD itu bisa nggak ya membentuk satu rancangan undang-undang tentang keolahragaan? Untuk menjawab bisa atau tidak, kita butuh sumber, kita butuh dasar. Di mana nyarinya? Tentu karena kita membuat rancangan undang-undang, kita mencarinya di undang-undang dasar. Loh kok Mbak tahu? Karena lihat undang-undang jenisnya berada di bawah undang-undang dasar dan TAP MPR. Maka kita nyarinya ke sana dulu, apalagi undang-undang dasar itu merupakan jenis yang paling superiori di Indonesia. Ya. Lalu kemudian berikutnya, oh di bawah setelah kita melihat undang-undang dasar, kita lihat di bawah undang-undang dasar ada apa? Oh, ada TAP MPR. Nah, dari permasalahan yang berhasil kita identifikasi, dari permasalahan yang berhasil kita rumuskan, kemudian kita menyolusikan bahwa ini harus dibuat sebuah undang-undang, teman-teman harus lihat dulu, lihat kembali apakah masih ada TAP MPR yang masih berlaku, kemudian ada rumusannya, ada substansinya yang terkait dengan permasalahan yang akan kita atur atau kita berikan jalan keluar. Kalau ada, masih existing, jangan lupa TAP MPR-nya harus dimasukkan sebagai sumber rujukan, dasar pembentukan, gitu. Jangan sampai, kayak kemarin masih ingat nggak? Ketika kita rame-rame membahas soal haluan ideologi Pancasila, yang katanya tidak memasukkan TAP MPR. Jangan sampai nanti drafter dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila seperti itu. Harus betul-betul ditelusuri, oh setelah Undang-Undang Dasar, ingat di bawahnya ada TAP MPR. Masih ada yang existing nggak? Terkait nggak permasalahannya? Kalau terkait, jangan lupa itu juga harus dicantumkan sebagai dasar. Lalu apalagi Mbak? Berikutnya adalah soal undang-undang. Ya kan di bawah TAP MPR ada undang-undang, ada perpu. Kalau kita mau membentuk undang-undang, tadi dasarnya ada undang-undang dasar, ada TAP MPR. Boleh nggak kita membentuk undang-undang, kita merujuk, kita mengacu kepada undang-undang lain. Sama nih jenisnya undang-undang. Boleh nggak? Kalau berdasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dapat dilakukan selama memang undang-undang yang kita rujuk, yang kita acu itu materinya, muatan masalahnya atau materi muatannya sesuai dengan rancangan undang-undang yang akan kita rumuskan. Jadi bisa saja. Yang nggak bisa adalah kalau kita hanya merujuk kepada undang-undang, tapi undang-undang dasarnya nggak ada, baru itu nggak bisa. Tapi selama ada undang-undang dasar yang menjadi dasar pembentukan rancangan undang-undang kita, tidak masalah kita mau merujuk atau mengacu atau menjadikan undang-undang lain sebagai dasar. Gitu. Itu tentu adalah dasar, bukan dasar formil, tapi dasar material. Nah, setingkat dengan undang-undang itu ada perpu. Nah, ini permasalahannya.
Kalau perpu itu selama masih perpu, maka tidak dapat dijadikan dasar atau sumber pembentukan bagi peraturan perundang-undangan lain selama jenisnya masih perpu. Tapi kalau perpunya sudah ditetapkan menjadi undang-undang, maka itu bisa digunakan. Gitu. Nah, satu hal lagi, undang-undang dengan perpu berbeda. Masalahnya kalau di undang-undang masih bisa menunggu waktu. Ya. Jadi masih bisa menunggu kapan undang-undang itu dikeluarkan, permasalahannya masih bisa menunggu. Tetapi kalau dengan perpu, permasalahannya sudah tidak bisa menunggu. Jadi harus saat itu juga diselesaikan dengan jenis yang setingkat dengan undang-undang. Kalau tidak, maka pemerintah, penyelenggara negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena tidak ada dasar hukumnya. Gitu. Ya, jadi itu pentingnya teman-teman memahami jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan di dalam proses pembentukan norma hukum. Jangan lupa juga apa bedanya wajib, dapat, harus. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa simulasi, mulai coba simulasi perumusan norma hukum sebentar, baru kemudian kita memahami. Sebenarnya saya mau berbagi soal kodifikasi dan modifikasi. Mudah-mudahan saya sempat bikinnya, nanti saya share via YouTube. Modifikasinya agak berbeda dengan ilmu perundang-undangan, karena modifikasi yang akan dijelaskan berikutnya adalah teman-teman harus bisa membedakan mana modifikasi di dalam peraturan perundang-undangan, mana modifikasi di dalam kontrak. Karena modifikasi di dalam kontrak juga dikenal. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan. Oh, ini adalah modifikasi di dalam peraturan perundang-undangan. Oh, ini adalah modifikasi di dalam kontrak. Gitu. Baru nanti kita belajar bagaimana strategi mendrafter. Gitu ya. Waktunya sudah habis, sudah lewat 1 menit. Saya khawatir teman-teman ada perkuliahan lain. Karena kita seharusnya selesai di jam berapa, Tri? 16.20 ya, Tri? Iya, Mbak. Iya, udah lewat saya, Tri. Nah, untuk daftar hadirnya, ini sudah, namanya masih ada yang pakai nama ini enggak? Kalau zaman saya SMA dulu tuh nama samaran. Masih ada? Nickname. Masih ada yang pakai nickname nggak? Sudah nama yang di dalam siak semua ini? Sudah, Mbak. Oke. Sip, Tri. Ada yang mau muncul nggak videonya? Mbak, tapi saya terbalik, Mbak. Fadil Jiwo ya? Iya, betul. Fadil nanti chat aja sama Tri ya, Fadil. Oke. Supaya Tri ngingetin gue. Oke, Mbak. Oke, makasih. Oke, ini Faldo keren loh, Faldo tuh liatin videonya. Yang lain mana? Nuri mana, Nur? Iya Mbak, bentar. Nur juga tuh, Tri. Anantia tuh. Oke, Abimanyu. Di sini pada suka goes juga nggak sih? Gue baru bisa tahu Tri doang yang suka goes. Ada lagi yang suka goes. Kita bikin dong perkumpulan FH goes. Goes, Bu, goes. Iya. Kalau udah ini kita ke Gunung Pancar kayak goes dari UP. Kuat emang, Mbak. Ya Allah, Tri, lu ngeremehin gue. 34 kilo gue, Tri. Baru 34, Mbak. Belum 90. Lu udah? Udah 100. Hah? Udah 100. Ih. Ya Allah, lu istirahat nggak, Tri? Istirahat ke Sukabumi doang. Kalau enggak, copot jantung, Tri. Ya Allah. Udah, oke. Kita siap ya. 1. Mana nih Ananta hilang lagi? Ntar saya supaya kelihatan. Oke.
Oh, foto ternyata. Oke. Iya dong. Joel mau? Ya, oke. 1, 2, 3. Good. Sekali lagi ya. 1, 2. Terima kasih. Sampai ketemu Wah, minggu depan ya. terima kasih, Bu. Makasih, Iya, Mbak. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. 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 Ya, Tri, kapan Tri? Goes bareng, Tri. Kumpulin Ya. anak-anak dong. Ayo. Ayo. Pasti banyak deh anak-anak Eva yang suka goes. Iya, banyak, Mbak. Lumayan. Tuh kan. Sekali-sekali berangkat dari UP kemana dulu gitu, Tri. Kalau anak-anak UP biasanya pada di Cibubur. Kalau nggak Cibubur, gimana tuh? Bogor tuh. Betul. Oh gitu. Tapi nggak bareng-bareng. Berangkat sendiri. Pada ngeliat ini aja, apa? Instagramnya aja. Kita bikin geng apa gitu, Tri. Eva apa kayak gitu. Mbak, bikin. Ayo, gue sih mau aja, Tri. Hilangin stres tahu. Iya, benar, Mbak. Harus banyak olahraga. Iya, dapat sehat juga. Soalnya gue bukan tipe yang nge-mall, makanya pandemi ini gue sih nggak masalah. Tipe gue olahraga, cuma belum dapet ininya nih. Untung sepupu gue sih pada tandemannya itu. Cuma kalau ada anak-anak di PNH kayaknya seru aja, Tri. Dosen-dosen pada nggak goes, Pak? Kalau Mbak Rifki pasti mau, Tri. Oh, Mbak Riti juga. Iya, pasti dia mau. Mbak Cipta juga pasti mau. Itu yang hobi-hobi olahraga tuh. Ces, itu dagang. Lu tanyain kalau lu ngambil dagang nggak? Ada nggak yang sama? Udah lulus sama dia. Yang sama Mbak Rifki apa? Hukum dagang sama ini, kepailitan. Oh, masih ada lagi nggak yang semester sekarang? Oh, enggak, Mbak. Kan aku ngambilnya ini yang KTN. KTN ya? Coba ntar gue ajakin. Kalau mau, gue tembusin ke lo ya, Tri. Iya, siap, Mbak. Oke, makasih ya, Tri ya. Iya, Mbak. Ya Reza. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Gua N ya, Tri. Ya.